Wah, oke pengunjung boleh dikasih tangan dulu nggak? Halo, wah, pengunjung sudah hadir sekarang. Wah, kasih tangan lagi dong. Halo, pengunjung, selamat siang. Nah, pengunjung sekarang yang hadir ini ada Kak Jom di dalam salah satu Sakura kami. Di mana tentunya Kak Jom ini memiliki sertifikat atau lisensi sekolah gitu. Nah, kalau kamu ini sekarang hadir, nggak pakai kerangkeng, terus kasih makan ikannya nggak pakai tongkat lagi, tapi langsung pakai baju selam khusus. Jadi selamnya itu namanya adalah shark suit di mana terbuat dari bahan stainless steel. Ukuran beratnya itu mencapai 15 kilogram. Wah, boleh kasih tepuk tangan dulu pengunjung, yang paling meriah. Pengunjung, sekarang kita kenalan bersama biota-biota yang ada. Alamat saya, pengunjung mau kenalan sama ikan hiu yang besar apa yang kecil dulu? Yang besar, boleh nih. Jadi pengunjung, yang ikan besar ini adalah ikan hiu perawat raksasa atau ikan hiu giant shark. Atau kalau di Pulau Jawa itu disebut dengan hiu buto. Kalau buto ada yang tahu artinya apa? Raksasa, betul sekali pengunjung. Jadi memang ukuran dari ikan hiu buto ini sangat besar, bisa mencapai 3 meter, bahkan 4,5 meter dengan bobot tubuh puluhan hingga ratusan kilogram. Kalau pengunjung lihat nih, ikan hiu butonya itu tingginya sudah melebihi dari kakap penyelamnya. Gitu. Kemudian pengunjung, ikan hiu buto ini merupakan ikan hiu nokturnal. Kalau nokturnal ada itu nggak apa? Betul, jadi aktifnya itu pada malam hari. Jadi kalau pengunjung lihat pas siang-siang tadi, ikan hiu butonya itu cenderung berdiam diri di bagian dasar perairan. Karena memang ikan hiu ini merupakan hiu nokturnal. Karena tadi pengunjung, wah sekarang hiu butonya lagi aktif, lagi bergerak. Sampai wah, banyak sumpah dulu nggak muncul untuk kakak penyelamnya. Wah, hebat sekali. Jadi kemudian ikan hiu buto ini yang dari kala bilang dia merupakan nokturnal, akan tapi sekarang sudah aktif dikarenakan dia memiliki suatu taring atau kontak yang disebut dengan sulut barbel di dekat dari mulutnya itu. Nah, sulut barbel tersebut fungsinya adalah untuk mendeteksi aroma amis dari makanan yang dibawakan oleh kakak penyelamnya. Nah, kakak penyelamnya tadi membawakan ikan segar, ada ikan sala kuning, ikan tembung, ikan toko, dan juga ada gurita yang sudah dipotong-potong. Seperti itu. Kemudian kalau tentunya tadi ikan hiu butonya kan dimasukin kulitnya ke dalam ember. Dikarenakan ikan hiu buto ini memiliki cara makan dengan cara dihisap, gitu. Dan juga pengunjung pernah ada pengalaman kami di mana para penyelam kami itu mendapatkan 54 jahitan akibat terhisap oleh ikan hiu buto tersebut, gitu. Kemudian pengunjung kita kenalan nih sama ikan hiu yang lebih kecil. Yang kecil tadi namanya apa? Sirip hitam, betul sekali. Menurut pengunjung nih, mana ikan hiu yang lebih ganas? Ikan hiu betok atau ikan hiu sirip hitam? Yang jawab hiu betok coba angkat tangan. Kalau yang jawab ikan hiu sirip hitam lebih ganas coba angkat tangan. Wah, jadi pengunjung yang betul itu adalah yang ikan hiu sirip hitam. Jadi dia itu lebih ganas. Karena apa pengunjung? Karena ikan hiu sirip hitam itu dia menempati urutan ke-26 dari 32 ikan hiu terganas yang ada di dunia. Sedangkan kalau untuk ikan hiu buto itu dia menempati urutan ke-32, yaitu menempati urutan paling bawah atau paling terakhir. Kemudian kita berkenalan lagi dengan ikan hiu sirip hitam. Seperti namanya blackfin, yang mana ikan hiu sirip hitam ini memiliki corak-corak hitam di bagian sirip dan juga di bagian ekornya. Kemudian blackfin reef shark itu merujuk pada terumbu karang pada habitatnya, di mana ikan hiu ini hidup di perairan dangkal, yaitu di dekat daerah terumbu karang seperti itu. Kemudian pengunjung, nah si ikan sirip hitam ini dia merupakan pernah aktif, karena kalau pengunjung dia harus mondar-mandir, harus terus berenang. Itu karena ikan ini merupakan pernah aktif, sehingga dia harus terus berenang supaya bisa memompa oksigen ke seluruh tubuhnya seperti itu. Tapi kalau kita buka lagi ya nih, kalau penyelamnya, wah, kalau penyelamnya lagi ditransferin wah, sampai ikan hiu butonya, dan hiu butonya sampai memasukkan kepalanya nih ke dalam embernya, seperti itu. Kemudian pengunjung,
Kalau kita mau sedikit cerita nih, karena sekarang kita lagi berada di depan akuarium ikan hiu. Jadi pengunjung makin lama makin hari populasi dari ikan hiu itu semakin menurun. Wah, kenapa tuh Pak? Karena pengunjung yang pertama, siklus hidup dari ikan hiu itu sangat lambat. Karena mereka membutuhkan waktu 10 sampai 15 tahun tuh supaya bisa bereproduksi. Kemudian yang kedua, ikan hiu ini memiliki tingkat reproduksi yang rendah. Karena kalau untuk melahirkan anak itu dia hanya 2 sampai 4 tahun. Itu kemudian pengunjung, ikan hiu itu sangat rentan tertangkap oleh nelayan. Terlebih kalau misalkan ada destructive fishing atau penangkapan ikan yang merusak gitu. Misalkan ada nelayan menangkap ikan menggunakan bom atau menggunakan bukan harimau seperti itu. Kemudian ikan hiu ini sangat rentan terhadap perburuan liar. Tapi kalau pengen tanya deh, pengunjung ada yang tahu nggak ikan hiu itu paling banyak dicari bagian apanya, bagian tubuh mana? Bagian sirip, betul sekali. Wah, jadi pengunjung, sirip itu harganya mahal banget, bisa mencapai 400 sampai 1 juta per kilogramnya. Kemudian sirip-sirip tersebut itu akan dikeringkan, kemudian akan diekspor ke mancanegara seperti ke China, ke Hong Kong, Thailand, bahkan ke Sri Lanka, seperti itu pengunjung. Tapi pengunjung kemudian juga banyak orang nih yang masih mempercayai kalau sirip hiu itu katanya bermanfaat karena mengandung banyak kolagen maupun bermanfaat dari kesehatan gitu. Akan tetapi pengunjung hal itu tidak sepenuhnya benar. Karena apa tuh? Karena ikan hiu kan merupakan predator puncak atau apex predator, di mana dia akan melakukan migrasi ke seluruh perairan, kemudian juga dia akan memakan berbagai mangsa, berbeda-beda mangsa. Wah, ini kalau pendengar sudah memberikan tanda saya oke, boleh kita silakan tangan dulu. Baik-baik. Mulai dengan ibu tadi sudah ditunjuk oleh kakak Bidalami. Oke. Mungkin sedikit kalau lanjutkan juga mengenai sirip hiu ya. Jadi pengunjung, sebenarnya sirip hiu itu apapun dagingnya tidak sepenuhnya bermanfaat atau bagi kesehatan seperti itu. Karena ikan hiu tersebut kan akan mengonsumsi berbagai jenis mangsa yang ada di perairan. Nah, dikhawatirkan tuh mangsa-mangsa yang dimakan oleh ikan hiu tersebut mengandung racun seperti itu. Jadi dikhawatirkan sirip maupun daging hiu tersebut bukan yang bermanfaat, malah memberikan penyakit seperti mengandung logam berat maupun merkuri seperti itu. Oke pengunjung, karena sekarang maka sudah naik sudah ke atas, artinya pemberian makan ikan pada siang hari ini sudah selesai. Pengunjungnya sudah puas apa belum? Belum. Nah, kalau belum nanti akan ada pemberian makan ikan lagi atau hijau di akuarium Kingdom yang berada di samping akuarium Amazonnya pada pukul 3 sore nanti. Oke pengunjung, dan kalau memang sudah pamit undur diri, maka kalau juga tidak lama lagi akan pamit undur diri. Terima kasih atas semuanya dan mohon maaf juga